Karena ketika orang batuk, menurut risetnya, itu dapat mencapai jarak 1-2 meter. Dropletnya itu ya? Dropletnya itu. Kalau bersin itu menurut penelitian sampai dengan 8 meter. 8 meter? Hari ini gue kedatangan tamu dokter yang masih muda, ya kan? Gaul. Iya gak sih dok? Hari ini gue kedatangan tamu dokter, ya gak sih? Dokter muda. Oke dok, lo boleh kenalin siapa lo? Nama gue Kadek Fabrian Kamandanu. Oke, profesi lo dokter ya? Iya. Profesi dokter. Oke dok, gue coba mau tanya sama lo. Udah berapa lama dok jadi dokter? Sumpah itu 2016. 2016? Iya. Oke, berarti lama ya dok ya? Ya baru sih. Kenapa dok? Tertarik dulu jadi dokter, apa sih yang bikin lo tertarik dari jadi dokter tuh apa dok? Jadi dokter itu ya versi lebaynya ya panggilan lah. Panggilan jiwa? Iya, jadi Asik. kebetulan memang kalau anaknya dokter pasti bapak ibunya dokter gitu. Bokap kebetulan dokter ya? Nah, jadi bokap dokter, nyokap juga dokter gigi. Dokter gigi? Nah, wah keren jadi banget. kemungkinan besar adalah anaknya dokter kan. Anaknya cuma dokter. kalau gue sih salah satu dokter yang sebenarnya jujur ditentang jadi dokter. Kok gitu? Jadi Kenapa dok? Satu biayanya mahal. Satu biayanya mahal, Ya, oke. yang kedua itu lama pendidikannya karena Jenjangnya lama ya, iya, untuk jadi menuju sampai jadi dokter ya. Betul. Nah, terus yang ketiga dulu bokap gue pernah bilang, kamu nih orangnya nggak ulet. Enggak dokter banget lah ya. Iya, jadi karena bokap nyokap udah ngalamin fase itu semua. Oke. Nah, akhirnya disuggest untuk sarjana teknik perminyakan. Jauh banget ya. Nah, gitu. Jadi kebetulan bokap dokter okupasi, jadi dokter. Okupasi. Apa tuh? Dokter okupasi itu apa Jadi dok? dokter di bidang kesehatan kerja lah. Kesehatan kerja. Iya, Oke. jadi dokter di salah satu oil company. Oke. Nah, dia bilang, ini gue inget banget nih hari kejadian di mana gue mau mendaftar di salah satu universitas gue waktu itu. Saat itu. Nah, Pertama banget lo. Pagi nih, mau ujian. Mau ujian. Mau ujian, jadi gue bawa buku biologi. Gue inget banget. Buku biologi. Nah, karena gue nggak tahu nih, ini yang mau diuji apa nih, gitu. Namanya anak SMA ya kan. Iya. Gue minta izin sama bokap, mau masuk kedokteran ya, gitu. Sudah ada pembicaraan sebelumnya, tapi udah nggak usah teknik perminyakan aja, gitu. Masih tetap kekeh waktu itu bokapnya. Terus di Hamin setengah jam lah, Hamin setengah jam itu gue bilang, Pak mau masuk kedokteran ya, gitu. Udah gini, satu teknik perminyakan. Oke. Jadi, tapi masuk option juga tuh ya? Iya, masuk tetap option ya? Jadi seru ya? Satu kuliahnya ini 4 tahun katanya. 4 tahun. Gue lupa untuk yang teknik perminyakan. Teknik perminyakan. Gue sih nggak hafal pastinya ya. Jadi gue nggak tahu pastinya. Karena gue nggak tahu nih. Ya. Jadi kamu kuliah 4 tahun. Gitu. Kamu jenjangnya 4 tahun. Kayaknya kalau kamu mungkin jadi 5 tahun lah. Sudah diprediksi sama bokap gitu. Jadi udah ini duluan ya. Udah tahu anaknya kayak gimana ya. Jadi itu orang tua pasti mengenali anaknya kan. Oke, kamu 5 tahun. Oke. Terus mungkin dengan jalur dari bokap segala macem. Selesai 5 tahun, kamu start gajinya itu sudah bisa ketaker. Udah jauh ya waktu itu bokap mikirnya. Iya, sudah jauh bokap mikirnya. Sampai ke salary udah. Nah, jadi di tahun ke 5,5, katakanlah 6. Ya gue udah gaji gue sekian gitu. Nah kalau dokter, kamu gaji tahun ke-7 aja itu belum keprediksi gitu. Belum nyampe ya. Belum jauh. Jadi akhirnya ya itu pas ujian 1 gue tulis kedokteran. Bandel gue. Akhirnya lo tetap aja ngegas kan. Malah first optionnya malah lo pakai kedokteran ya. Nah, second choice-nya baru yang pakai di itu. nomor 2-nya nih gue galau gitu-gitu. Cuma yang namanya doa orang tua kan tetap harus ya. Iya pastilah. Nomor 2 gue tulis tuh dari perminyakan. Pengumuman. Tapi tetap dok yang pertama ke dokter. Pengumuman malah gue keterima kedokteran gitu. Jadi tapi lu yang kedua tuh pilihan yang option yang kedua tuh teknik perminyakan lo akhirnya ambil. Maksudnya lo ikut tes? Oh enggak, jadi kan ujiannya itu kan
dalam lembar ujian itu nomor jenjangnya apa nih, nomor 1 kedokteran, nomor 2 kalau nggak kedokteran mau ngambil apa gitu. Terus nanti kan nilainya diklasifikasi berdasarkan hasil yang tes yang lo jalanin kemarin ya. Ternyata malah titik beratnya ke dokter ya. Iya. Keren. Walaupun ada sedikit perdebatan ya nggak sih? Iya kan. Tapi sebenarnya kalau menurut gue ada dasarnya juga sih ya, maksudnya karena bokap dokter ya kan, karena nyokap dokter. Nah ini berita juga nih buat yang dengerin ya dok ya. Jadi ternyata bokapnya dokter, nyokapnya dokter, belum tentu anaknya dibolehin jadi dokter karena berbagai pertimbangan ya sih. Di antaranya sih yaitu mahal, lama, terus tipe anak-anaknya juga beda-beda ya. Penting tuh. Penting ya. Karena di semester 4 kalau nggak salah itu ada yang drop out. Ada yang drop out? Ada gitu. Jadi karena nggak tahan gitu dok? Karena ya apa sih istilahnya tuh Nokia ya. IPK 0, sekian gitu ibaratnya. IPK Nokia tuh masih ada. Nokia. Jadi IPK-nya 0, sekian gitu. Enggak, emang ini kan lo udah sampai jadi dokter ya dok ya? Tadi kan lo bilang biayanya tuh mahal ya? Iya gak sih? Gue boleh tahu gak sih dok, range-nya untuk menuju sampai ke lo sekarang nih, itu range-nya sampai berapa dok? Kalau kita semua pengen tahu nih range-nya sampai berapa? Saat itu lo? Gue sampai jadi dokter waktu itu iseng ya, hitungan kasar waktu itu di angka 600-700 lah. 600-700 juta. Jadi memang saat itu dugaan bokap. Ditambah kan gue ngekos. Pasti ada kos yang bakal keluar lebih dari itu ya. Kalau ada yang pulang rumah mungkin minus gitu. Cuma kan tambah bensin, servis mobil dan macem gitu. Dan lain-lainnya itu juga harus dipikirin ya dok ya. Jadi memang saat itu bokap bener lah ya. Maksudnya ada agak sedikit bener karena tepat ya, karena biaya yang cukup mahal gitu nggak sih. Tapi ngomong-ngomong nih, kita jaga jarak gini nih karena kita masih social distancing ya dok ya. Physical distancing ya. Kita masih ngejalanin itu ya dok ya. Sekarang kan lagi heboh-hebohnya COVID nih ya dok ya. Lo kemarin kena kebagian jaga di Wisma Atlet gak sih dok? Iya. Kebagian jaga di Wisma Atlet? Bukan kebagian tapi nge-apply. Oh lo yang nge-apply? Wah keren banget. Berarti panggilan jiwa nih ya? Iya. Panggilan jiwa ya, keren. Sementara yang lain pada ketakutan, ya kan? Pada worried sama COVID, tapi ya itu tadi. Dokter tuh harus gitu ya dok ya? Bukan ketakutan, cuma kita karena kita tidak tahu, ya kita ekstra semua ya, pengambil informasi-informasi gitu ya, sepotong-sepotong informasi yang akhirnya ngebuat ketakutan kita kali gitu dok ya, terlalu worried ya sama hal itu semua ya. Oke, berarti lo kemarin sempat di Wisma Atlet dok ya? Sempat di Wisma Atlet. Oke. Punya pengalaman apa dok di Wisma Atlet? Ya sebelumnya gue di rumah sakit sini, swasta tipe C juga di Bekasi juga. Setelah itu gue menemukan adanya panggilan dari hati. Rada-rada bullshit juga sih. Nah cuma faktanya. Tapi tulus kan dok ya? Iya faktanya gini, gue bangun, wah Senin lagi nih. Gitu, jadi Jumat lagi nih gitu, di mana momen-momen di mana keluarga ngumpul gitu-gitu. Berarti weekend nih bilang gitu. Jadi sorry emang berapa lama dok di Wisma Atlet itu berapa lama? 1 bulan gue. 1 bulan. Oke. Terus dok? Nah jadi bangun Jumat lagi gitu-gitu. Jadi kayak rutinitas tuh gue lupa hari, gue lupa tanggal gitu. Nah kok gini amat ya jadi dokter ya gitu. Jadi di mana yang lain bertempur gitu-gitu dengan segala ketidaktahuannya. Lo yang harus menghadapi head to head langsung ya dok ya. Jadi gue kayak gue harusnya nggak di sini nih gitu. Ada teman gue, Dokter Grace namanya, itu ya nginvite lah istilahnya. Ayo dek sini dek gitu. Ya gue bilang ya gue mau gitu. Cuma gue mesti ngurus perizinan dulu. Perizinan? Iya. Karena waktu itu ada prosesnya ya. Waktu apply pertama proses banget. Yang bikin lo tertarik banget saat itu untuk mengeplay ke Wisma Atlet. Yang sementara orang-orang
wah gila banget gitu ya gak sih? Apa namanya menjauhi gitu ya? Kok ini malah ngedeketin apa dok? Yang bikin lo akhirnya punya niat dan punya keberanian untuk gua harus ngeplay dan gua harus ikut serta di Wisma Atlet. Apa dok yang bikin lo akhirnya semangat dan akhirnya lo ngeplay? Jadi sesi serius nih. Nggak apa-apa dok. Simpelnya gini, kemanusiaan. That's it. Jadi dari modal satu kata itu yang membuat kita bergerak. Oke. Gitu, banyak orang yang butuh bantuan. Makanya waktu itu kita sempat ngobrol ya via DM itu. Oke. Intinya kita sebagai tenaga medis itu pola pikirnya dibalik. Jadi dalam artian kita adalah garda terbelakang. Garda terbelakang tuh. Kalian taunya selama ini dokter tuh garda terdepan. Ternyata garda terbelakang. Terbelakang. Jadi ketika garda terdepan adalah masyarakat yang menjalankan PSBB, perilaku hidup bersih sehat, semua itu Anda jalankan. Tapi ketika Anda sakit, kami garda terdepan. Nah, tapi dari sisi seluruh populasi, kita yang jaga gawang. Jangan sampai Anda masuk ICU. Oh gitu ya. Berarti lo akan menjadi garda terbelakang begitu ada masyarakat yang sakit. Iya. Tapi terdepan jadi waktu yang sakit. Kalau dari seluruh populasi kita cuma jaga gawang aja udah. Kita cuma gawang ya. Jaga rumah sakit lah istilahnya. Dengan harapan sih nggak ada yang sakit ya dok ya. Amin. Oke. Kemarin lu berapa lama dok di Wisma Atlet tuh? 1 bulan. 1 bulan ya. Wih gila itu dengan rutinitas yang sebenarnya lumayan asik ya dari jadi kita kerjasama dengan TNI, Polri dan kami relawan. Jatuhnya jadi relawan ya saat itu ya. Gitu. Karena kita profesi dokter umum jadi kita relawan ID, Ikatan Dokter Indonesia. Nah, jadi gua gua ada di dalam di bawah naungan ID. Nah, ada juga dokter-dokternya yang dari ID pusat itu yang membantu mengkoordinir. Nah, gitu. Untuk menuju ke sana gitu. Ya. Jadi prosesnya ya itu, jadi datang kita ke Hotel Trans dulu. Jalan Gunung Sahari kalau nggak salah. Itu kita ya pembekalan terus medical check up semuanya sebelum kita terjun. Ada berapa step waktu itu dok? Sampai bener-bener dokter sampai ke Wisma Atlet itu ada berapa step? Wah panjang sih ya. Jadi ada yang aplikasi dulu, terus surat perizinannya segala macam. Tapi itu akan semuanya setelah semua dokter bisa nggak? Gue mau ngeplay dan gue pasti akan masuk Wisma atau nanti disaring lagi? Pasti disaring. Ini yang waktu itu gue ngomong sama lo, ternyata orang baik itu banyak. Gilanya itu orang baik itu banyak. Mungkin karena tidak terekspos ya. Iya, jadi ada yang baik sedikit versi ini sedikit, versi ini sedikit. Jadi ternyata waktu berada di dalam satu tower medis itu ya, khusus tenaga medis itu, buset ini satu tower baik semua. Damn ya. Iya, jadi kita kebetulan dikumpulin, khusus tenaga medis tower 4, khusus pasien tower 7. Nah, dari 4 itu ya gimana ya? Ketemu waktu itu waktu masih dokter muda, masih koas. Ada juga dokter Denny, dokter Pranatal, terus pernah ketemu juga sama yang ini, terus kebetulan ketemu juga sama junior. Iya. Dokter Rao. Berarti di sana tuh jadi ajang reunian kecil-kecilan juga dok ya? Karena kita pernah satu koas bareng dan ketemunya akhirnya di situ. Gila ya. Gitu ternyata satu visi nih kita nih. Iya, keren. Ternyata satu sama-sama punya itu tadi ya, jiwa yang memang kepanggil gara-gara memang dari sisi kemanusiaan ya. Iya. Memang harus ditolong gitu ya. Daripada nganggur di rumah segala macam gitu. Mumpung muda, melakukan hal yang bermanfaat. Gas. Tapi emang nggak banyak yang tahu ya dok ya. Nggak banyak yang tahu kalau ternyata memang dokter muda gitu ya. Bahkan dokter tua yang tadi dokter ceritain ke gue itu ternyata luar biasa gitu kan. Punya jiwa kemanusiaan yang luar biasa. Mereka mungkin di luar sana mungkin taunya
itu mah memang karena dipaksa aja gitu kan. Jadi kenyataannya nih ternyata memang ya balik lagi ke sisi kemanusiaan yang bikin dokter-dokter semua berangkat menuju ke Wisma Atlet ya. Keren-keren dok. Oke. Gue pengen tanya dok, lo kan sebelumnya praktek juga di rumah sakit pasti ya? Iya. Ada perbedaan gak sih dok antara di rumah sakit umum terus tiba-tiba lo harus di situasi yang di Wisma Atlet yang begitu dituntut mencekam gitu kan, dituntut jam kerja yang kayaknya padat gitu. Ada sedikit kaget nggak? Ih kok gini ya gitu. Ada sedikit nggak tahu versi lebaynya mungkin siap perang lah ibaratnya. Siap perang, siap tempur ya karena yang dihadapin tahu nih ya. Belum tahu. Nggak kelihatan. Kagak kelihatan. Kalau tahu mirip-mirip sama jin sebenarnya dok ya. Iya, COVID tuh sebenarnya ex jin gitu ya. Nggak kelihatan tapi mematikan. Iya. Mungkin kalau gue pikir mungkin COVID itu sebenarnya kayak santet ya dok ya. Waduh, kalau santet sih lebih berat sih. Nggak kelihatannya nggak sih? Iya. Nggak kelihatan wujudnya ya nggak sih? Terus tiba-tiba lo batuk-batuk. Cuma bedanya kalau santet nggak bisa nularin. Iya, itu dia. Jadi perbedaan yang signifikan antara rumah sakit umum yang lo biasa hadepin gitu ya, jam kerja yang office hour gitu ya nggak sih? Terus tiba-tiba lo ditempatkan dengan Wisma Atlet yang katanya mencekam ya nggak sih, yang jam kerjanya kayaknya wah ya nggak sih, perang siap perang gitu ya. Perbedaannya di mana dok saat itu? Kalau pertama untuk rumah sakit sebelum pandemik, sebelum COVID ini, sama dokter jaga IGD, dokter jaga bangsal gitu, ICU, itu ya biasa jaga pagi, jaga siang, jaga malam gitu. Nah, cuma kalau di COVID ini kurang lebihnya mirip. Kita 3 shift juga. Kita tiap 8 jam kita jaga, terus istirahat 32 jam. Istirahat. Nah, jadi kalau panjang ya dok ya istirahatnya ya. Jadi istilahnya lu mau tidur seharian juga masih bisa, masih sempat gitu. Karena waktu itu pas lagi zaman-zamannya puasa, jadi masih ada yang sahur. Jadi shift pertama itu 2:30 sampai 11, shift 2 11 sampai jam 7, shift 3 jam 7 malam sampai 2:30. Sampai 2:30. Nah, jadi dengan pembagian shift itu kan kita udah biasa nih, cuma geser-geser aja. Iya. Cuma yang dihadepin ini aja yang beda ya. Nah, jadi sebelum kita terjun istilahnya pertama kali pakai APD itu ya kita ada pembekalan dulu lah. Sebelum apa yang mesti dicegah, bagaimana cara pakai APD, terus bagaimana cara cuci tangan segala macam. Walaupun kita dokter, kita di reminder, kita diingatkan lagi itu. Penyebarannya itu lewat droplet, bukan airborne. Lewat droplet. Iya, gitu. Yang pada belum tahu, yang selama ini masih menganggap bahwa COVID-19 bisa melalui udara, ternyata harus lewat droplet. Droplet atau bisa juga memang disebut aerosol, itu biasanya dengan indikasi tindakan medis. Indikasi tindakan medis. Gitu. Jadi misalnya kita pasang selang nafas, kita intubasi gitu. Ada tindakan di mana mayoritas itu pasiennya bisa menimbulkan efek batuk, kan keluar tuh. Nah itu baru aerosol. Nah itu baru disebut dengan aerosol. Nah cuma kalau kita batuk, kita bersin, itu yang menyebabkan alasan kenapa kita physical distancing 1-2 meter. Kenapa? Karena ketika orang batuk, menurut risetnya, itu dapat mencapai jarak 1-2 meter. Dropletnya itu ya? Dropletnya itu. Itu menjadi tidak berlaku ketika orang ini bersin. Itu tidak berlaku ketika si orang yang sudah terinfeksi bersin. Jadi kalau bersin itu menurut penelitian sampai dengan 8 meter. 8 meter? Iya, jadi orang kan kalau bersin cewek-cewek lucu mungkin gitu ya. Yang sambil tutup gitu ya. Tapi kalau gitu kan akhirnya balik lagi dok, virusnya ketelan lagi sama dia doang. Dia doang. Nah, cuma kalau yang babon-babon gitu kan wahyu gitu. Nah,
yang kalau bersin nggak pakai tutup mulut ya. Waduh, diumbar selebar-lebarnya ya. Wow, gitu, nah gitu itu kan. 8 meter lah. Gila jauh juga Dok ya ternyata ya. Nah, jadi kalau lo radius 8 meter loh. Kalau ya itu berarti berapa? 2 kali mobil ya? 2 kali mobil loh, dan itu berarti kalau dari segi penglihatan awam gitu ya, berarti orang di sekeliling 8 meter itu akan bisa terinfeksi ya. Itu yang menyebabkan kenapa sebenarnya COVID ini santai-santai mematikan ya. Santai-santai mematikan. Santainya dalam artian angka kematiannya kecil. Angka kematiannya kecil. Cuma penularannya dia yang melebihi teman-temannya. Cepat gitu ya berarti ya. Jadi yang seperti yang dibilang dalam penelitian itu, satu pasien ini bisa menginfeksi 2,5 sampai 3 orang. Satu pasien. Iya, satu pasien ya. Iya. Satu pasien ini bisa menginfeksi 2,5 sampai 3 orang. Itu yang menyebabkan efek dominonya itu cepat sekali. Efek penularannya ya. Ketika orang tetap berlaku istilahnya tanpa lockdown, tanpa PSBB, itu akan ya hitungan sebulan juga semua udah pasti terinfected ya. Nah, ketika itu pasti angka lonjakan pasien itu sangat tinggi, dan sedangkan ruang isolasi kita pasti nggak mampu. Nggak mampu menampung pasien yang begitu banyak karena penularannya yang begitu cepat ya Dok ya. Nah, iya. Sekarang gue mau tanya Dok, waktu di Wisma Atlet tuh ya, pasti kan ada pengalaman menarik nih Dok. Punya pengalaman menarik apa Dok? Waktu lo jaga di Wisma Atlet? Standar sih. Jadi gimana ya? Pengalaman lucu gitu, pengalaman yang kayaknya anjir gue nggak pernah nemuin ini di tempat lain, di rumah sakit lain, ternyata gue nemuin ini di Wisma Atlet gitu. Kan pasti kan pada bosen ya nggak sih? Dan itu pengalaman menarik lah apa Dok? Yang paling berkesan sih pertama dari sisi pasien ya. Biasanya kan kita interaksi, kita lihat nih, oh mukanya begini, matanya kayaknya anemia deh gitu ya. Nah terus kayaknya rautnya begini, ya kita bisa ngelihat whole body nih istilahnya. Secara fisikly kelihatan lah ya. Semua, nah itu kita bisa berinteraksi langsung gitu. Nah ketika sama pasien segala macam, semua orang dipanggil dokter. Karena pakai APD level 3. APD level 3 tadi ya. Iya, jadi kita semua lengkap pakai hazmat. Paling di sini ditulis dokter KD gitu aja. Nama doang ya? Iya, dokter KD, terus ininya ID. Soalnya kan ada yang dari TNI AD, AL, AU, Polri. Tergantung bawaan dari instansi mana gitu ya. Gitu. Nah, jadi dari situ ya gue biasa visit biasa pasien segala macem. Terus ada dan Yonkesnya itu panggilannya Cobra. Iya, jadi panggilannya Cobra. Dia ular ya Dok ya? Iya, ada filosofinya tuh. Ada filosofinya. Nah, apa jadi, Dok? Cobra tuh apa? Ya apa Dok? Kayaknya keren. Bagus. Kayaknya keren. Dijelaskan sama dia lebih baik. Lebih baik. Cuma itu tok. Iya, maksudnya enggak. Apa karena kobra bisa menggigit ya kan? Terus ya, intinya cepat gitu. Cepat Nah, ya. jadi kobranya ini bilang kalau visit pasien, dia dokter juga. Kalau visit pasien jangan sekedar sebagai care provider. Terus? Jadi jangan sebagai pemberi layanan kesehatan, tapi sebagai communicator juga, 5-star dokter lah istilahnya. Iya. Heart to heart ya berarti ya. Jadi semangatin segala macam. Ya udah gue datang, kenapa keluhannya? Oh gatel gitu. Dan waktu itu memang lagi eranya Tomcat. Jadi yang serangga kecil-kecil itu deh. Yang kalau di nempel di punggung, terus tiba-tiba melepuh, angus gitu ya kan. Nah lagi itu ya standar ngelihat pasien segala macem. Nah selesai jaga, terus istirahat, naik jaga lagi, istirahat. Nah kadang penempatan kita kan suka ganti-ganti itu. Nah jadi lantai 20 ke atas itu kan khusus pasien-pasien yang positif COVID-19. Yang sudah confirm itu sudah terinfek COVID-19. 20 ke bawah itu yang ODP. 20 dari berarti dari 19 ke 1 itu ODP. Lantai 1 IGD, lantai 2 ICU. Nah, lantai 3 ke atas itu sampai 20 itu ODP. 20 ke atas sampai 32 itu yang confirm. Yang sudah confirm, yang sudah fix memang dia terjangkit virus COVID-19. Jadi datang masuk, nunggu swab,
kita taruh di ODP nih. Cuma kalau dia masuk sudah confirm ya langsung kita otomatis kita naikkan. Oke. Nah, kebetulan gue jaga di lantai 32. Oke. Yang memang semuanya sudah confirm. Red zone ya berarti ya? Iya. Sudah red zone ya? Nah, jadi itu gue dikasih intinya, dok ada titipan dong gitu. Hah? Kalau titipan nggak ketawar ini dong. Iya. Ini kan tawarnya pasien gitu. Terus? Ya nggak tahu nih dari pasien gitu. Hah? Kok dari pasien gitu? Ternyata intinya gue dibeliin makanan lah. Dibeliin makanan? Dari pasien? Dari pasien. Oke. Nah dengan badan yang ditutup kayak jenazah gitu. Gimana cara gue makan? Kayak astronot ya? Iya. Kayak astronot. Jadi yang kelihatan cuma mata. Mata. Nah itu, gimana cara makan ini gitu. Mau sih menghargai gitu. Cuma. Tapi dia langsung head to head kasih ini dok untuk enggak, lo jadi gitu? titipin mungkin ke perawatnya. Minta tolong titipin ke dokter KD. Oh gitu. Itu yang bagi gue, wah something nih. Oke. Padahal gue juga lupa dia yang mana. Something nih maksudnya gimana dok? Iya dalam artian. Dia juga ini loh care gitu ya, mendukung kita loh. Care ya. Iya. Oke. Gitu. Oke. Pastikan sebelum lo bergerak untuk ngumpulin niat, yakin gua harus ke Wisma Atlet gitu ya, dan sampai pada titiknya lo harus mengeplay itu, lo cerita nggak sih sama orang rumah dok, sama bokap nyokap lo cerita nggak kalau lo mengapply dulu? Kayak dulu lo masuk dokter gitu ya, lo mengapply dulu, atau sebelum mengapply ke Wisma Atlet lo cerita dulu ke bokap nyokap bahwa Pah, Mah gitu ya, gue akan mengapply, atau lo mengapply dulu? Di keluarga gue biasanya sih demokratis ya. Demokratis. Jadi semua itu karena kita dianggap sudah dewasa, kita brainstorming lah. Oke. Pah, Mah kayaknya mau nge-play nih. Bukan kayaknya. Iya, memang sudah mau nge-play. Belum sih gitu, cuma baru dapat invite itu, terus mau nge-play nih kemana, Wisma Atlet, jangan aneh-aneh gitu. Tapi pasti ada maksudnya pasti kan ada wejangan-wejangan ya. Pasti kan orang tua yang lagi wah gitu kan, ya gak sih, lagi jangkit ini nih begini gitu kan, virus ini nih belum ketemu obatnya gitu ya. Terus tiba-tiba anak kandungnya gitu kan, Mah gua mau perang lawan COVID secara head to head gitu ya. Ada nggak sih kata-kata, maksudnya bokap sama nyokap di rumah bakal punya tanggapan yang Bek jangan gini ya gitu, ada nggak sih? Wah, sempat ada drama-drama juga nggak sih? Oh pasti dong. Damn, itu ya. Namanya orang tua pasti sayang sama anaknya. Yes. Dan itu sampai dianterin walaupun belum ke Wisma Atlet, baru dianterin sampai ke Hotel Trans itu, nyokap tuh nangis. Damn, gila. Kayak nggak bisa dibohongin lah ya, ibu yang nganterin anaknya perang lawan hal yang kayaknya menyeramkan gitu ya. Jadi kayak nganterin anaknya ke peti jenazah gitu kayaknya. Gila sih. Tapi yang gue salutin, bokap nyokap lo sangat-sangat demokratis banget ya. Iya. Sangat-sangat demokratis itu dengan ya. Gue sih salutnya itu aja sih, walaupun dulunya perjalanan lo menuju untuk jadi dokter ternyata nggak mulus gitu ya. Ternyata lo harus agak sedikit rebel, harus agak sedikit ngelawan saran dari orang tua gitu ya nggak sih? Oke. Nangis waktu itu, nangis ya dok ya? Nangis. Sampai nangis ya? Apa dok? Bilang apa nyokap waktu itu saat itu? Ya standar lah, nitipin anakku ini ke Tuhan. Oh dalam ya dok ya. Jadi nggak bisa dirangkul lagi, maksudnya nggak bisa berangkat ini demi kemanusiaan, gue bilang. Oke. Bahkan gue nggak tahu digaji berapa. Gila ya, jadi kayak lo mau perang dengan senjata yang... Iya, jadi dan di sana yang bikin gue seneng adalah ternyata banyak yang kayak gini. Maksudnya ternyata banyak yang kayak dokter? Iya. Jadi emang lo tahu digaji berapa? Enggak. Gila. Emang lo tahu di sini sistem kerjanya gimana? Kagak. Oke. Gila, jadi bener-bener memang dari jiwa ya, panggilan jiwa yang nggak mikirin salary-nya apa gitu ya, salary-nya berapa, reward-nya apa gitu ya. Reward-nya ya kalau sekarang apa ya? Ya gue jadi tahu, menambah pengetahuan APD, terus PHBS segala macam, ya gue jadi lebih banyak. Oke. Itu setelah gue selesai. Ya sebelum itu kan lo memang benar-benar pure, memang gue jebur gas aja gitu. Bro.
Gas saya dulu, mumpung muda. Gas saya dulu, lihat ntar aja gimana ya gak sih. Kalau emang Tuhan masih baik, udah pasti lo bakal dipanjangin dan Iya. Dan bakal lo bisa eksis sampai sekarang ya gak sih? Bakal lo sehat-sehat sampai sekarang ya gak sih? Iya. Ah kemarin tuh kan waktu di Wisma Atlet tuh dalam suasana bulan puasa ya dok ya. Iya. Waktu pas Lebaran itu kan ada beberapa pasien kan pasti yang harus tetap di sana stay. Ada beberapa dokter yang kebetulan Muslim harus tetap stay gitu. Suasana Lebaran di sana gimana dok? Ya Apa flat aja kah atau ada sedikit? tergantung bagaimana orang menyikapinya sih gitu. Jadi bagi kita segitu meriah. Apa dok waktu itu? Ya apa ya, waktu itu ada sampai ada bazar gitu-gitu. Di dalam itu? Di green zone-nya. Di green zone-nya? Di green zone itu ada bazar, ada kopi, ada gorengan segala macam. Nah, kita yang menggembor-gemborkan physical distancing segala macam, ya bener tuh ngantri semeter tuh. Ngantri kopi. Di acara bazar itu ya? Gitu. Terus teman-teman sejawat dari TNI segala macam ada kayak panggungnya segala macam. Ya kecil-kecilan lah. Itu yang kadang ya little happiness lah. Iya, di tengah-tengah. Iya. Itu pakai toa kita keraskan, kita umumkan di tower 7 di tower pasien. Ini kita ada live musik loh. Gila ya. Iya, jadi semoga bisa terhibur. Iya, di tengah-tengah orang yang stres gitu ya. Depresi bro. Depresi gitu kan. Cuma memang itu sih ya yang banyak gak tahu nih. Dari netizen semua nih banyak yang gak tahu bahwa di dalam itu tuh suasana lebarannya gimana caranya biar hangat ya dok ya. Iya. Biar sedikit walaupun ya kayaknya sih mungkin di yang tidak di Wisma Atlet pun merasakan ya suasana lebaran yang berbeda saat itu. Iya. Tapi ternyata netizen semua nih nggak ada yang tahu bahwa di dalam itu ternyata tidak sesuram itu loh gitu. Enggak. Ya nggak sih? Enggak, saat itu tidak sesuram itu saat merayakan suasana lebaran walaupun ya little ya. Iya. Tapi berarti banget saat itu dok ya. Ketika tidak ada apa-apa, semuanya nggak peduli mau dompet tebel seperti apa gitu-gitu, ya kita semua sama. Makanan kita semua sama. Oke. Nah, gue juga mau ngebahas yang lagi hot banget nih dok. Oke. Setelah kita ngelewatin masa-masa yang physical distancing, social distancing, ya nggak sih? Ini kita lagi menghadapi fase yang namanya new normal. Pasti dokter pernah dengar dong, ya nggak sih? Yang lagi booming banget nih. Gue sekarang pengen tahu nih, sebagai orang awam dan pasti netizen semua juga kan, ya udah gue ikutin aja gitu programnya yang lagi berjalan nih. Gue pengen tahu kalau menurut lo menanggapi tentang masalah new normal ini dari sisi lo pribadi deh. Sebagai dokter gimana dok? Lo menanggapinya gimana tentang new normal ini gimana? Kembali ke pribadinya ya. Mau menganggap ini adalah normal apa enggak? Gitu. Ketika semuanya flashback teringat yang masa lalu gitu-gitu. Kayaknya kita tukeran kopi nggak apa-apa deh. Gitu. Dulu ya, sebelum ada COVID datang ke Indonesia ini ya. Gitu. Kita kayaknya dulu makan pakai tangan slow gitu. Nah itu kalau orangnya teringat masa lalu dulu, berarti nggak move on. Nggak move on. Nah, cuma kalau mau dilihat era ke depan, kayak lagi sayang-sayang sama mantan, ternyata udah putus gitu. Nah itu dia. Nah ketika sudah new normal itu ada beberapa orang yang masih menganggap ini nggak normal. Ini nggak normal. Sebenarnya ini new norma. Ini justru new norma, bukan normanya new normal saja yang baru. Bukan normal life. Bukan kehidupan normal yang baru. Bukan, gitu. Jadi itu orang-orang yang istilahnya masih teringat lah dulunya seperti apa gitu. Kalau sekarang kan seperti kita disandingkan dengan COVID-19 ini. Yuk hidup bareng. Setuju gak sih kalau ada beberapa orang yang menyebut ya memang kita sebenarnya harus bersahabat dengan corona. Ya gak sih? Gue kalau di kuping gue sih agak-agak sedikit
what gitu, kayak gue harus bersahabat sama singa liar di hutan gitu ya kan. Pilihannya coba dua, kalau nggak dia tiba-tiba jinak atau nggak dia tiba-tiba dia gigit gue dengan sembarangan gitu. Kalau menurut lo gimana dok? Ya itu dia tadi. Jadi kalau suruh hidup berdampingan tantangan ya. Tantangan gitu. Sebagai orang yang optimis kita tantangan. Gitu. Welcome to the jungle gitu ya nggak sih? Nah cuma ya itu berat. Berat ya dok ya? Berat dalam artian begini. Kita muda slow lah. Tapi kan kita punya orang tua. Kita punya orang tua di rumah ya. Orang tua di rumah. Terus kita punya istilahnya dokter-dokter spesialis yang senior. Oke. Perawat-perawat yang senior segala macam. Itu kan juga harus disayang. Betul. Gitu. Bisa jadi kita jadi carrier ya dok ya. Dan sudah banyak. Sudah banyak. Yang meninggal idi berduka itu sudah ratusan. Iya, gue juga denger sih dok. Kayaknya apa ya? Agak sulit ya memang ya. Meninggal ibu dan janin ada. Ada juga gara-gara COVID-19 ini ya. Iya. Yang terbawa carrier dari anaknya yang masih muda yang tidak punya gejala apa-apa, tiba-tiba dia menularkan orang tuanya di rumah gitu ya nggak sih? Ditambah ilmu ini, makanya tadi santai-santai mematikan tuh dalam artian kita PHBS. Apa tuh? Perilaku hidup bersih sehat. Perilaku hidup bersih sehat. Pakai masker. Itu udah jadi standar kan sekarang. Sekarang kayaknya kalau yang kayak dokter bilang tadi PHBS tuh dan new norma tadi ya. Iya. Mungkin arahnya jadi kayak ke yang biasanya nggak pakai masker terus tiba-tiba najis lu gak pakai masker. Najis lu gak pakai masker gitu kan. Kalau dulu kan pakai masker, lu apaan sih? Iya. Susah lo ngomong masker sama gue gitu. Pakai masker ngomong sama gue kedengeran gitu sih. Ngap lah dengan alasan macam-macam ya. Sekarang olahraga harus pakai masker, kan makin ngap. Banyak yang pingsan tuh dok. Iya. Oke. Terus sekarang kan solusi gitu ya, solusi yang dilakukan dari instansi yang terkait gitu ya atau secara pribadi itu kan sekarang tuh ada rapid test ya nggak sih, rapid test dan swab test gitu ya. Sebenarnya tuh seberapa akurat sih dok antara rapid test dan swab test tadi tuh seberapa akurat? Lebih akuratan mana antara rapid test atau swab test? Standar yang kita pakai di Wisma Atlet adalah swab. Swab test. Ya, jadi karena swab itu benar-benar mencari virusnya. Jadi swab itu kan diusap ya. Jadi mulai dari yang dimasukin ke hidung gitu ya dok ya. Dicolok. Ngupil. Coba pakai alat. Coba pakai alat. Gitu. Jadi kayak semacam sedotan kecil gitu, dicolok, diputar. Terus colok satunya, putar, masukin, dipatahin, tutup. Nah satunya lagi buka mulut di belakang tenggorokan itu diusap begitu. Terus untuk mengambil sampel itu tadi ya, sampel si virus itu tadi itu dari saluran pernapasan atas. Ada saluran pernapasan bawah itu jarang memang, tapi bisa dilakukan. Nah, jadi kita ambil dari yang paru-parunya langsung ke pusatnya ya, untuk mendeteksi adanya virus itu ya. Yang lo tahu nih dok, secara pribadi dan pengalaman lo dari kemarin di Wisma Atlet gitu ya, sampai detik ini COVID-19 itu perkembangannya seberapa gimana ya, susah ya kalau ngomongin perkembangannya seberapa buruk gitu ya, dari pertama COVID-19 confirm sampai ke Indonesia sampai detik ini, perkembangan dari sisi yang positif itu ada dok? Atau malah tambah parah kah gitu? Kalau dari sisi optimis, intinya Indonesia pasti bisa. Pasti bisa ngelewatin semua ini ya? Pasti bisa. Gitu. Cuma ada beberapa norma baru yang mesti kita ikutin. Oke. Gitu. Jadi pelan-pelan cobalah googling ya gitu. Kalau biasa kita nggak YouTube, bisa juga bagaimana cara cuci tangan yang baik dan benar. Ngejalanin hidup sehat mungkin dok ya. Iya, olahraganya itu seperti apa, 30 menit setiap hari ya, gitu. Tapi gue pengen tahu nih dok, secara detail ya maksudnya lebih dalam lagi ya. Kalau dari grafik nih, dari confirm pertama COVID-19 sampai ke Indonesia, kalau sampai detik ini gue pengen jujur-jujuran dok.
Ya enggak sih? Ini grafiknya makin parahkah ya enggak sih? Atau oke, flat-flat aja atau oke, ternyata makin tinggi tapi gue pura-pura gak ngeliat gitu. Ya enggak sih? Ya enggak sih? Ya enggak sih kayak gitu dok? Menurut lo gimana dok? Secara detail gitu gue pengen tahu. Kalau dari data sih jelas kita naik ya. Naik ya, semangat kita naik. Jadi memang beberapa rapid test, swab test segala macam sudah mulai digalakan sama pemerintah. Nah, tapi ada juga beberapa oknum yang memang menolak. Memang menolak untuk diperiksa karena stigmanya, takut ininya. Nah, dengan tadi kata-kata lo menolak itu ya dok ya. Gue punya pengalaman beberapa kali itu orang nggak pakai masker. Gue pakai masker dong. Akhirnya dengan tadinya mau jiwa kemanusiaan gue tuh mau ngingetin nih orang gitu ya. Mas, kok nggak pakai masker sih gitu ya nggak sih? Karena kan efeknya kalau yang gue baca dia bakal bisa jadi carrier yang kuat untuk menginfected gue gitu kan. Gue kasih tahu deh tuh ya nggak sih, Mas, kok nggak pakai masker sih? Gitu kan. Terus dia cuma jawab apa dok? Apa? COVID-19 tuh nggak ada. Kamu dibohongin katanya. Terus dalam hati gue, dari sisi gue yang orang awam gitu ya, maksudnya ini kan gue by data gitu ya. Ya amit-amit kalau gue sampai ngalamin, amit-amit jangan sampai gitu ya. Dari by data kan gue cuma bisa ngelihat COVID-19 tuh ternyata separah ini gitu ya. Tapi kalau gue denger omongan dia juga gitu ya, gue gak pernah ngeliat COVID-19 gitu ya gak sih? Emang gak bisa dilihat. Emang gak bisa dilihat ya. Tapi kalau mau ngelihat aslinya, ya kayaknya bisa gue anterin. Jangan dok, jangan bahaya. Kayaknya gue lebih memilih ke orang yang mempercayai COVID-19 kayaknya. Kalau gue. Tapi saat itu gue shock aja sih maksudnya. Di tengah-tengah pandemik yang begitu kayaknya makin berat, makin parah. Ternyata di luar sana masih banyak orang yang barbar gitu dok. Masih banyak orang yang tidak mempercayai bahwa COVID-19 ya balik lagi sih ke orangnya terserah ya gitu ya. Tapi karena dia takutnya membawa efek yang buruk ke orang yang sehat-sehat terus tiba-tiba karena dia punya paham kalau COVID-19 itu nggak ada dan barbar gitu aja terus tiba-tiba dia nularin ke orang itu kan kayaknya konyol gitu dok. Nggak ngerti sih maksudnya orang-orang kayak gitu tuh termasuk yang bikin grafik kita makin tinggi kayaknya ya dok ya. Faktor pendidikan juga. Faktor pendidikan mempengaruhi ya. Nah, jadi itu menjadi PR bagi kita untuk mengedukasi. Gemes nggak sih dok ngeliat yang gitu sebagai pengen cubit pakai tang. Pengen dicubit pakai tang buat operasi ya dok ya. Aduh gila sih, itu gila banget sih. Tapi emang Indonesia tuh memang kenapa zaman dulu menang perang pakai bambu doang dok. Wes ini nih yang bikin nih ya nggak sih. Kalau nggak bader nggak hebat. Bader ya. Iya gitu loh, masih ada yang nekat, masih ada yang nggak percaya sama COVID-19. Ya masalah percaya nggak percaya sih terserah lu dah ya nggak sih. Indonesia terserah. Oh nah ini menarik juga nih, Indonesia terserah. Saat itu lu Indonesia terserah tuh lo menanggapinya gimana dok? Apa udahlah terserah lu lah, gue udah capek-capek berbulan-bulan nanggepin gitu atau gimana dok? Terserahnya tuh gimana dok? Tapi tidak menyerah. Terserah tapi tidak menyerah tuh kalian juga perlu tahu ya nggak sih, dari sisi dokter aja terserah itu bukan terserah yang konotasinya negatif ya dok. Terserah tapi tidak menyerah. Kita pastikan bahwa Anda tetap mendapatkan perawatan yang baik. Itu yang penting. Itu yang bukan terserah lu gitu ya. Iya, kalau kegiatan di luar rumah sakit terserah lu. Bodo amat. Iya, jadi kita jaga gawang aja. Tapi belum lo jawab dok, kesel ya dok ya? Ya itu tadi gemes lah lebih tepatnya. Gila. Nah, gue juga pengen tahu nih dok. Ini banyak juga yang masih berita sana, berita sini gitu ya nggak sih? Tentang seberapa lama sih sebenarnya virus COVID-19 ini bisa di dalam tubuh inangnya, di dalam tubuh manusia gitu lah. Seberapa lama sih dok? Jawabannya belum ada penelitian yang pasti bisa menggambarkan viral ini bisa ada tetap di dalam hostnya atau inangnya ini. Cuma yang bisa kita periksa masih abu-abu ya dok ya? Karena ini penelitiannya kan forward maju ke depan. Sampai dengan 2 bulan, Desember, Januari,
Februari misalnya. Februari masih ada yang COVID. Masih. Nah, sampai 6 bulan misalnya. Maret. Ini April. berarti udah lama juga loh, Dok. Ini udah lama juga loh. Iya. Iya kan sih? Jadi, udah lama juga dan mau dibilang sampai 6 bulan masih ada. Masih gitu. ya. Kalau setahun belum, kita belum ada datanya. Belum. Gitu. Karena belum sampai Desember. Belum sampai Desember. Iya. Ya bahkan bisa juga Januari ya nggak sih? Bisa juga Februari gitu ya. Ya nggak sih? Dan kita harusnya ya itu tadi ya sebenarnya bukan new normal life, tapi new normal life ya. Dengan kebiasaan-kebiasaan norma-norma yang biasanya kita lakukan dan kita tidak lakukan sekarang ya, Dok. Yang biasanya cium tangan ya nggak sih? Sekarang cium pipi gitu. Enggak ya, Dok? Enggak boleh. Enggak boleh. Itu yang tantangan berat bagi kita. Cium leher gitu. Kalau leher sih boleh Dok ya. Jangan ntar kayak Kang Ojek sama Mbak Bibi ya nggak sih. Bener. Tuh jangan. Pokoknya mau ada COVID, mau nggak ada COVID dilarang cium bibir, cium leher ya Dok ya. Seluruh mukosa. Lubang-lubang itu karena sumber bisa menginfeksi. Bisa menginfeksi itu. Jadi lubang-lubang kalian yang masih kelihatan kalau mau keluar tutupin. Biar nggak terinfekted ya, Dok ya. Oke. Kayaknya kita udah ngobrol panjang banget nih, Dok ya. Iya. Thank you banget. Udah mau gua gali infonya. Mudah-mudahan ini bermanfaat lah. Bermanfaat bagi netizen di luar sana yang nggak mengetahui oh ternyata dokter itu punya kehidupan di sisi yang lain lah gitu ya nggak sih. Dari tadi yang nyokap lu ngelepas lo tuh udah kayak mau ngelepas perang yang nak pulang jangan bawa nama doang ya gitu. Iya gak sih? Dengan doa-doa yang ya udah pasti pengen semuanya baik-baik aja ya, Dok ya. Oke, terakhir, Dok. Punya saran gak sih, Dok? Tentang new normal life nih, apa yang harus dilakukan sama netizen semua nih? Punya saran untuk anak-anak muda ini yang jadi orang yang kreatif. Oke. Jadi kayak lo contohnya. Gue gak kreatif tuh, gue kerajinan. Nah jadi dari dulu gue kenal lo itu gue bikin baju. Yes, that's it. Kita sebenarnya punya histori panjang nih antara gue dan dokter Kadek nih. Gue punya histori panjang sebelum kita di podcast ini ya, Dok ya. Iya. Jadi lo berkreasi ini segala macam. Jadi anak mudanya masih menginspirasi, masih terus berevolusi dan ya itu tadi perilaku hidup bersih sehatnya itu penting. Nah, perilaku hidup bersih. Jadi yang kemarin-kemarin sebelum ada COVID-19 suka garuk-garuk yang bagian-bagian ya kan? Iya nggak sih? Jangan sering pegang muka, pakai masker. Terus olahraga, makan. Hand sanitizer penting tuh, Dok ya. Hand sanitizer kalau kepepet tidak ada wastafel silahkan. Itu ada peraturannya kok di mana ini cuci tangan. Kalau terlihat makroskopik ini kotor, ya cuci tangan. Kalau terlihat ini bersih nih cukup hand sanitizer. Waktu di bawah 30 detik cukup. Cukup ya. Gitu, iya. Tapi lebih baik pakai hand sanitizer atau kita pakai sabun cuci tangan langsung di air mengalir sebenarnya, Dok. Ya itu dia tadi, kalau ada lebih baik. Lebih baik ya, kalau ada air yang mengalir kita lebih baik cuci tangan kita pakai sabun ya, Dok ya. 6 langkah. Apa aja tuh, Dok? Udah Juni masih belum tahu. Gue sebenarnya tahu, Dok, cuma gue pura-pura nggak tahu. Kan bagi di luar sana kan banyak yang nggak tahu ya. 6 langkah tuh 1, terus 2 belakang. Belakang. Masing-masing 4 detik. Gini, ya, Dok ya. Kagak ada. Ini nggak ada kalau gini. Ya begini. Ya itu jangan dicontoh. Gini jangan dicontoh, Bay. Tapi gini juga, Dok. Iya. Gini ya kan. Gini. Ulang, Dok, bareng gue, Dok. Awalnya gimana? Nyalakan air pakai siku. Tas ya nggak sih. Terus dibasah. Ini harusnya dicopot nih. Harusnya dicopot. Kan anggaplah udah dicopot. Ya. Anggaplah udah dicopot. Terus dibasahin. Terus sabunnya ambil. Nah, terus diusap. 1, 2, 3, 4. Nah, punggung. Ah ini, Dok. Nah, 1, 2, 3, 4. Satunya 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Nih,
Ini diusap. Oh ini diusap ya, ke bagian pinggir ini ya. Oh Iya, yang nggak kejangkau ya. Nah, tuh bawahnya kan. Oke. Nah, ini Ini nih. Iya, ini sela-selanya juga kita. Sela-sela jari. Nah, 1, 2, 3, 4. Oke. Terus 1. Jempol. Nih. Gini. Oh ini. Nah, kebalik gue. Sorry. 1, 2, 3, 4. 4. Nih jari. Ini putar. 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke. Bilas. Tutup air. Tutup pakai siku ya, jangan lupa ya, biar nggak terinfeksi lagi. Oke. Thank you banget Dokter Kadek udah mau gua korek-korek infonya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi yang dengerin podcast kita, bagi yang ngelihat podcast kita, ya nggak sih? Kenapa gue mau datang? Karena ini termasuk mengedukasi masyarakat. Yes, karena mengedukasi buat yang nggak ngerti ya Dok ya, buat yang belum paham, buat yang masih ngira-ngira suka sotoy sendiri. Ini gue bawa ini langsung sumbernya dokter muda yang kreatif ya nggak sih, yang mau gue undang ke sini, yang udah mau ngebagi ilmunya ya nggak sih. Oke Dok, thank you. Oke, stay tune, gue bakal balik lagi nanti di podcast gue selanjutnya. We'll be back. Ciao.